ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat sebagai seorang muslim dan muslimah. Berkumpul dua nikmat, nikmat sehat, nikmat iman. Semoga terpelihara selalu hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan karunia di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang pertama di dalam perhitungan kalender Hijriah, atau sebelum terjadinya peristiwa hijrah. Dia disebut dengan tahun Qamariyah, yaitu berdasarkan perhitungan perputaran bulan. Setahun 12 bulan. Dan Allah sudah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah sudah tetapkan nama-nama bulan itu, mulai dari Muharram sampai dengan yang terakhir, yaitu Dzulhijjah. Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan yang ke-10 yaitu Syawal. Kemudian 2 bulan berikutnya merupakan bulan suci Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang Asyura. Asyura berasal dari kata asyra, yaitu 10. Asyura merupakan salah satu hari yang dimuliakan oleh Nabi, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Di sana ada puasa yang disebut dengan puasa Asyura. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud di nomor 2437, hadis yang bersumber dari istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikabarkan bahwa Nabi itu sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah selain dari Ramadan.
yaitu 4 jenis puasa yang beliau selalu mendawamkan ibadah tersebut. Sudah ketemu? Silakan. Dari beberapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melaksanakan puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kalimatnya di situ tis'a Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Termasuk di dalamnya hari ke-9 yang disebut dengan puasa Arafah. Karena beliau biasa puasa 9 hari. Puasa Arafah itu kemudian diriwayatkan bersumber dari Abu Qatadah, itu tentang faedah puasa Arafah. Adapun ini sumbernya dari istri-istri Nabi, bahwasanya beliau terbiasa puasa yaitu 9 hari di bulan Dzulhijjah, termasuk hari ke-9. Dan sebelum ada perintah wukuf di Arafah, Nabi sudah melakukan puasa itu. Karena Nabi sendiri wukufnya hanya sekali seumur hidup. Beliau wukuf di waktu haji wada, haji pertama sekaligus yang terakhir. Sebelum itu nggak ada wukuf. Karena Nabi orang yang meluruskan tata cara manasik haji yang sudah rusak. Sebelum itu orang kafir Quraisy melakukan wukuf, tapi ibadah haji, ibadah manasik mereka rusak. Tawafnya berbalik arah dari kiri ke kanan, mestinya dari kanan ke kiri. Kemudian berzikir dalam saat tawaf, tapi mereka orang kafir Quraisy bertepuk tangan dan bersiul-siul. Itulah tawaf mereka. Orang kafir Quraisy melakukan wukuf tapi bukan di Arafah. Di mana mereka wukuf? Di Mas'aril Haram. Mas'aril Haram bukan Arafah, tapi Muzdalifah. Ada sebuah gundukan tanah di situ. Di Mas'aril Haram itulah orang kafir Quraisy wukuf. Sekarang Mas'aril Haram yang dulu ditempati wukuf orang kafir Quraisy menjadi masjid, namanya Masjid Muzdalifah. Antum nanti kalau habis wukuf, baru nanti mabit di Muzdalifah, di sekitar Mas'aril Haram. Jadi Nabi meluruskan tata cara manasik ibadah haji, manasik yang sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yang merupakan nampak tilas perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi jauh sebelum ada wukuf, Nabi sudah terbiasa puasa 9 hari Dzulhijjah dan termasuk puasa Arafah. Makanya puasa Arafah itu bukan berdasarkan wukuf, tapi berdasarkan hari ke-9. Karena bisa jadi suatu saat tidak ada wukuf, puasanya tetap dilaksanakan atau tidak? Tetap puasa. Pernah nggak terjadi nggak ada haji? Pernah? Pernah. Waktu corona kemarin? Iya. Ada orang wukuf nggak? Ada. Antum tetap puasa? Tetap puasa. Tetap puasa Arafah. Ada berdasarkan tanggal, yaitu 9 Dzulhijjah. Ikhwatal iman. Jadi itu puasa Nabi. Yang kedua, apa puasa beliau? Hari Asyura. Wa yauma Asyura. Dan beliau biasa berpuasa hari Asyura.
Dari kata asyra, 10. Asyura yang ke-10. Yang dimaksud yaitu bulan Muharram. Yang ketiga, dan 3 hari setiap bulan. Wa thalathata ayyamin fi kulli syahrin, dan 3 hari dalam setiap bulan. Beliau biasa melakukan puasa. Kalau tepat 3 hari itu di tengah bulan 13, 14, 15, maka diistilahkan dengan ayyamul bid, hari putih. Kalau tidak pas tengah bulan, boleh. Yang penting 3 hari. Mau di depan, mau di belakang, mau dimanapun di antara hari-hari dalam sebulan itu boleh. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Cuma bedanya penempatannya. Begitu penempatannya di tengah bulan, jadilah istilah ayyamul bid. Sama antum sholat malam, begitu dilakukan setelah bangun tidur, maka istilahnya berubah, namanya tahajud. Kalau nggak tidur, apa boleh? Sholat malam boleh. Namanya apa? Ya tetap sholat malam, nggak ada istilah lain. Kalau dilakukan setelah bangun tidur, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra, namanya tahajud. Kalau sholat malam dilakukan di awal malam bulan Ramadan, namanya tarawih. Hanya penyebutan saja. Hakikatnya adalah qiyamul lail, salatul lail. Hakikatnya sama, cuma istilahnya berubah dalam kondisi tertentu. Sama dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Silakan mau hari keberapapun, yang penting 3 hari. Tapi kalau ditempatkan di tengah bulan berturut-turut 13, 14, 15, itu lebih utama, ayyamul bid namanya. Kemudian yang keempat, puasa apa saja yang dilakukan Nabi selain dari 3 itu? Beliau mengawalinya dengan puasa hari Senin dan Kamis. Fal awwalu bil isnain wal khamis, dan Nabi memulai dalam setiap bulan itu dengan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Tergantung mana yang lebih dulu. Kalau yang lebih dulu Senin, yang puasa Senin dulu. Kalau lebih dulu masuknya hari Kamis, berarti puasa Kamis dulu beliau. Ini puasa sunnah beliau. Nah, di sini disebutkan yang kedua, yaitu Asyura, puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, penyebutan Asyura ini kemudian sama orang Jawa dipakai untuk mengeneralisir seluruh bulan Muharram. Bulan Muharram itu kemudian disebut bulan Suro, yaitu mengambil istilah puasa Asyura, kemudian dijadikan nama seluruh bulan itu, yaitu seluruh hari untuk sebulan, yaitu bulan pertama. Makanya namanya ganti bulan Suro. Wong Jawa lah ngoten niku. Senengane kotak. Kotak matuk. Kotak gatuk matuk. Nanti bukan hanya Muharram yang kemudian disebut dengan nama lain. Setelah Muharram Safar, kayak sok ngomong Fa tadi, ya P Safar. Nanti setelah itu Rabiul Awal diganti pisan dengan Maulud, karena di dalamnya terdapat hari kelahiran Nabi. Itu pun salah nyebutnya, bukan Maulud. Kalau hari kelahiran itu Maulid. Kalau Maulud itu bayi yang terlahir atau yang dilahirkan, itu namanya Maulud.
kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap maulud yang terlahir, yaitu bayi. Jadi bayi itu maulud. Kalau hari kelahiran atau tempat kelahiran maulid. Tapi kan wong Jawa gak nyebut maulid. Apa? Mulut. Mulutan. Akhirnya orang Indonesia ngomong mulut dipleset tau jadi apa? Mulut. Cangkem. Tidak lagi nanti. Jadi Rabiul Awal jadi mulut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, oleh karena itu kita harus mengetahui asal muasal kata bulan Suro itu adalah dari puasa yang bernama Asyura, puasa yang hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, kalau Asyura yang dimaksud adalah puasa hari ke-10 di bulan Muharram, maka itu ada tuntunannya. Jadi Asyura itu Muharram. Dan Muharram ini termasuk bulan apa? Bulan suci. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun, indallah, di sisi Allah, ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Kapan itu ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Adam belum ada, Allah sudah tetapkan nama-nama bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya minha arba'atul hurum, yaitu 4 bulan suci. Hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Masjidil Haram, masjid Suci. yang suci. Tanah haram, tanah yang suci. Arti haram itu adalah suci. Itulah ketetapan agama Allah. Nah, 4 bulan haram itu salasatul mutawaliyah, ada yang berurutan, yaitu sebanyak 3 bulan. Zulqaidah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ada 1 yang menyendiri, yaitu Rajab Mudhar, yang dia terletak antara bulan Jumadil Akhir dan Sa'ban. Maka di 4 bulan suci itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kemuliaannya. Yang pertama, yaitu berhenti dari peperangan. Untuk apa? Menghormati para hujjaj, orang yang beribadah haji. Sehingga sebulan sebelum bulan haji
yaitu Dzulhijjah, ada bulan Dzulqa'dah, supaya mereka berangkat ke negeri Mekah dalam keadaan aman. Sebulan sesudahnya, yaitu bulan Muharram, mereka pulang ke negerinya pun dalam keadaan aman. Ini kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah haji. Sampai Allah tetapkan jauh sebelum Adam dicipta, sebelum ada ritual haji, bahkan sebelum Ka'bah diapakan? Dibangun. Ka'bah dibangun di zaman Nabi Ibrahim. Tapi Allah sejak menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada bulan suci dan ada bulan haji. Bulan haji itu bulan di mana kita melaksanakan ibadah haji. Boleh memakai ihram. Bulan haji itu mulai dari Syawal. Dan Syawal ini bukan bulan suci, tapi dia masuk bulan haji. Supaya kaum muslimin mempersiapkan diri jauh sebelum pelaksanaan haji. Syawal, Dzulqa'dah, 2 bulan. Orang sudah mulai boleh memakai ihram sejak bulan Syawal. Boleh mengambil miqat. 2 bulan sebelum bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan Dzulhijjahnya pun yaitu tanggal 1 sampai hari tasyrik berakhir, Nafar Tsani. Ini khusus untuk yang haji. Adapun yang suci, bulan yang suci, mulainya Dzulqa'dah. Syawal tidak termasuk. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seluruh Dzulhijjah. Setelah hari tasyrik pun 14 Dzulhijjah sampai Dzulhijjah terakhir semua suci. Untuk menghormati para hujjaj yang mereka pulang ke negerinya dalam keadaan aman. Makanya mereka tidak boleh melakukan mobilisasi militer apapun. Perang harus berhenti, supaya mereka yang berangkat dan pulang dari haji tidak was-was, takut kalau ada peperangan, menjadi sasaran. Bahkan diundur sebulan sesudahnya, atau ditambah sebulan sesudahnya, Muharram. Padahal sepakat para ulama, seandainya orang-orang belum menuntaskan ibadah hajinya, boleh sampai berakhirnya bulan Dzulhijjah. Tapi kalau sudah masuk bulan Muharram, sebagian besar dari para ulama mengatakan sudah tidak sah lagi. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam bulan suci yang 4 tadi itu, di samping berhenti dari segala macam bentuk upaya memobilisasi pasukan perang, sekalipun dalam bentuk penaklukan negeri-negeri yang masih kufur dan syirik, itulah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Untuk 4 bulan suci ini harus berhenti. Di samping upaya ini, ada peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Bapak Ibu. Apa? Di 4 bulan ini tidak boleh, atau keras peringatannya, melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan zalim di bulan-bulan suci itu dilipat gandakan siksanya. Dosa
tidak dilipat gandakan, tapi siksanya yang dilipat gandakan. Kalau dosa itu berkaitan dengan jumlah, sebagaimana pahala berkaitan dengan jumlah. Kalau pahala ada pelipat gandaan jumlah. Kalau dosa tidak ada pelipat gandaan dosa. Kalau pahala dilipat gandakan itu di bulan berkah. Bulan apa itu? Ramadan. Itu lipat gandakan pahala. Kalau dosa tidak ada pelipatan dosa. Dosa 1 dihukum 1, dosa 2 dihukum 2. Beda dengan pelipat gandaan pahala. Sekali beramal dilipat gandakan 10. Bahkan ada dilipat gandakan 700. Bahkan dilipat gandakan tidak terbatas. Itu kalau pahala. Kalau dosa tidak, sesuai dengan perbuatan dosanya. 1 hukumannya 1, 2 hukumannya 2. Tapi kalau itu dilakukan di bulan suci, maka yang dilipat gandakan adalah siksanya. Jadi nek senajan tiang niku nglakoni dosa dihukum namung setunggal, biasanya digepuk kali penjalin. Karena ini dilakukan di bulan suci, bukan dengan penjalin, tapi ambek linggis. Podo-podo digepuk sepisan, situk nganggul penjalin, situk nganggul linggis. Nun sewu, sakit pundi? Halo. Itulah yang dimaksud pelipat gandaan siksa. Bukan jumlah pukulannya, tapi apa? Kualitas siksanya lebih berat. Jika dosa itu dilakukan di bulan suci. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 36 ini diterangkan, menurut mazhab Syafi'i, menawi wonten denda pelanggaran di bulan suci yang berakibat pada denda, maka denda itu dilipat gandakan menurut mazhab Syafi'i. Ini berkaitan dengan perdata, urusan-urusan hukumah. Nikados sakniki menawi tiyang niku telat bayar nopo kenek denda niku. Wis umum lah, sing umum bendinane. Nek pajak kan gak mesti wong kena pajak. Lampu alias listrik. Telat bayar kenging denda napa mboten? Kenging denda. Niku nek pelanggaran nunggake niku bulan suci. Nek menurut mazhab Syafi'i, denda niku saged dilipat gandakan. Alhamdulillah PLN gak ngaji. Umpama ngaji dilipat gandakan dendanya ketika pelanggaran itu atau nunggaknya di bulan suci. Hak benar. Dasarnya yaitu pendapat Imam Syafi'i. Lebih-lebih di negeri kita, Syafi'i main di fikihnya ikut Syafi'i. Makanya ojo banter-banter. Jika krungu ini semua dalam rangka apa? Memuliakan bulan apa? Suci. Dan bulan suci ini juga dalam rangka memuliakan hamba-hamba Allah, orang yang melaksanakan haji. Delon yang budal haji, nopo malih yang Indonesia dimulyakno. Budal ya di karak wong sak kampung, kadang sak desa. Bisi ae jejer-jejer. SOP ini niku ngajeng forader. Mburi ambulan.
burine lagi mobil polisi. Doni. Ate mboten napa? Mboten poro niku diselek. Lah wingi sinten malam kuliah subuh barengan kali jamaah haji sing wangsul. Tobat tentol niki. Lah niku mlakune miring ngeten. Dase ten pinggir, buntute tengah. Terus ngeten iki. Lah mboten saged nyelek. Diselek ngeten dipepet kali polisi. Niki ajenge ten malam iki ditaat niki kuliah subuh. Kok untungi begitu porong gempol belok kiri menuju Pasuruan. Alhamdulillah. Tak pikir bareng nang Malang. Nang Malang itu jam 6 baru teko. Itu tandanya dimuliakan. Mulai dikarak, budal dikarak. Nggih mboten napa-napa. Wong namine duyufullah, tamune sinten? Tamune. Mugi-mugi jenengan mangke saged bidal dados tamunipun Allah. Amin ono rek. Embo tahun piro. Nggih. Bagi Allah sangat mudah. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Itulah bulan suci untuk menghormati orang yang beribadah haji. Dan kita dilarang melakukan kezaliman di bulan tersebut. Maka kalau ada istilah Asyura, itu merupakan di antara tuntunan sunnah ritual yang disebut dengan puasa Asyura. Inilah yang dituntunkan di dalam Islam. Selain dari ibadah ritual puasa Asyura, tidak ada. Yang ada ya ibadah-ibadah pada umumnya, seperti bulan-bulan yang lain. Ibadah yang khusus dilakukan di bulan Muharram itu cuma adanya puasa hari Asyura. Dan ini merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan puasa Asyura ini, puasa yang dilakukan di bulan Muharram, adalah puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan. Kalau sholat yang terbaik setelah sholat fardu, yaitu sholat malam. Kalau puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan yang disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Bulan apa? Al-Muharram. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dalam Sahih Muslim di nomor 1133 bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Baca di depan Pak. Ya cepat. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, sebaik-sebaik puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo. Sebaik-sebaik puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Dan sebaik-sebaik salat setelah fardu adalah salat malam. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullah, yaitu puasa di bulan Allah, Syahrullah, yaitu Al-Muharram, bulan Muharram. Bahkan para ulama menjelaskan tentang hadis ini, yaitu puasa apa saja, pokoknya bulan Muharram. Lho aku nyaur utang Muharram, gimana nopo-nopo. Ya sama saja dengan puasa Ramadan, itu namanya puasa qadha. Yang dimaksud di sini puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram. Mungkin puasa Senin Kemis yang biasa dia lakukan. Mungkin puasa Yaumul Bid yang biasa dia lakukan. Bahkan seandainya dia tidak puasa Senin Kemis karena memang tidak terbiasa,
Seandainya dia tidak puasa yaumul bid karena memang dia tidak terbiasa. Seandainya dia tidak puasa sunnah apapun, tapi dia lakukan puasa Asyura hari ke-10, itu sudah mencukupi bahwa dia telah melakukan puasa terbaik setelah Ramadan. Lah ya apa gak biasa Senin Kemis, gak biasa yaumul bid atau 3 hari dalam setiap bulan. Ya sudah, satu-satunya puasa yang dilakukan oleh Nabi selain dari semua itu, yang khusus di bulan Muharram, khususnya tanggal 10, ya puasa Asyura. Berarti tasik tepi napa pirang-pirang dinten. Saniki tanggal pinten? Tanggal kali 3. Melebet 3. Berarti kurang berapa hari? 7 hari. Siapkan diri kita untuk melaksanakan puasa hari Asyura. Puasa inilah yang disebut dengan Yaumul Asyura. Puasa pada hari ke-10 di bulan Muharram. Apa sih sejarahnya? Nabi kok mempuasakan hari itu, yaitu 10 Muharram. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata 10 Muharram ini memiliki nilai sejarah yang tinggi nilainya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Nikmat ketika kaum muslimin diselamatkan oleh Allah dari penindasan Fir'aun. Kaum muslimin siapa di sini? Yaitu Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka diperbudak ratusan tahun sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari negeri Mesir karena Fir'aun sudah melampaui batas, membunuh setiap bayi laki-laki. Dan Bani Israel ini diperbudak. Dan dampaknya apa? Banyak kalangan Bani Israel ini murtad, keluar dari Islam. Bahkan mereka mengikuti tradisi budaya orang-orang kafir yang ada di negeri Mesir, termasuk suka melakukan sihir. Karena saat itu negeri Mesir ini puncak kejayaan sihir. Makanya kebiasaan sihir ini orang-orang Yahudi itu belajar dari Mesir, karena mereka sudah diperbudak ratusan tahun. Sehingga nanti yang mensihir Rasulullah siapa? Orang Yahudi. Namanya Labid Al-Aqsam. Dari mana mereka belajar? Turun-temurun dari bapak moyangnya yang belajar tentang sihir. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah memerintahkan Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Palestina, kembali ke rumah Nabi Yakub di Palestina. Saat itulah kaum muslimin diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, keluar dari Mesir menyeberang Laut Merah yang mereka tidak pernah menduga sama sekali, Bapak Ibu, bahwa mereka itu bisa melewati Laut Merah dengan mudahnya atas izin Allah. Padahal di belakang sudah siap bala tentara Fir'aun dengan keganasannya mau menghabisi seakar-akarnya, yaitu Bani Israel.
Bukan hanya orang tua, wanita, anak-anak mau dihabisi semua. Allah selamatkan kaum muslimin ketika itu. Nah, peristiwa eksodus terbesar pada saat itu terjadi tanggal 10 Muharram. Dalam sebuah riwayat bahwa 10 Muharram adalah hari kemenangan Musa dan pengikut-pengikutnya, yaitu atas Fir'aun. Sebagaimana dalam riwayat sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, buka nomor 1098. Hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Seribu 1098. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Iya. Rasulullah terbiasa puasa Asyura sejak beliau di Mekah. Kebiasaan itu sampai terbawa ke Madinah. Tidak berapa lama beliau tiba di Madinah, di mana di Madinah ini banyak sekali orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar pinggiran kota Madinah. Dijumpai bahwa mereka itu juga melakukan puasa di hari yang sama, yaitu 10 Muharram. Makanya Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa kata Rasulullah? Lalu mereka ditanyai perihal itu, apa sebabnya mereka puasa pada hari itu? Jawab mereka, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Mereka mengatakan, hada yaumun azimun. Ini adalah hari yang agung, kata mereka. Najallahu Musa wa qaumahu, di mana Allah telah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasiyam Musa, maka Musa mempuasakan hari itu. Wa nahnu nasumuhu, dan kami juga ikut berpuasa syukrallah, untuk mensyukuri nikmat tersebut. Mendengar ucapan Bani Israel itu, apa kata Nabi Muhammad? Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Iya, nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas, lebih layak memuliakan Nabi Musa daripada kalian, hai Bani Israel. Maksudnya di sini Yahudi. Kenapa? Yahudi ini Bani Israel yang baleo, sering menyakiti hatimu Musa alaihissalam. Berapa kali itu Nabi Musa disakiti hatinya, padahal beliau adalah Rasul utusan Allah. Begitu selesai diseberangkan dari Laut Merah, mereka melewati sekelompok orang yang menyembah berhala. Mereka minta kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, buatin dong kayak mereka berhala yang bisa kita sembah. Coba, kira-kira Musa ngamuk nggak? Habis diselamatkan Allah, malah minta mereka dibuatkan sesembahan, karena mereka melewati orang yang menyembah pohon. Minta dibuatkan seperti itu. Marah Nabi Musa. Akhirnya mereka nggak jadi meneruskan. Setelah itu yang kedua ditinggal di Gunung Tursina 40 hari 40 malam.
Apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan perhiasan emasnya, dibakar, dicairkan, dicetak berbentuk patung anak sapi yang kemudian mereka sembah. Bagaimana tidak marah Nabiullah Musa pulang, mereka menyembah patung anak sapi. Akhirnya mereka disuruh tobat. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Dzalikum khairul lakum, dzalika khairul lakum inda bariikum. Hal ini lebih baik bagi kalian. Mereka suruh tobat. Diulang lagi menyakiti hati Musa. Apa? Mereka mengatakan, wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan pernah beriman kepada engkau, kepada Allah dan Rasulnya, sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala langsung. Musa marah. Mereka disambar halilintar, mati. Tapi Allah masih memberi kasih sayang. Diurip nomale, diberi kesempatan. Akhirnya tobat mereka diterima. Dikasih makanan dari langit namanya manna wassalwa. Makanan dari langit. Enggak bersyukur, Pak. Datang kepada Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Aku tidak sabar dengan satu jenis makanan ini. Fad'u lana rabbak, mintakanlah kepada Rabbmu wahai Musa, ayyukhrij lana mimma tumbitul ard, yaitu makanan yang tumbuh dari bumi saja, min baqliha, sayur mayur, wa fumiha wa adasiha wa basaliha, bawang merah, mentimun. Dikasih mana salwan jalur temun, Pak. Marah Nabi Musa. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kau meminta sesuatu yang rendah nilainya mengganti sesuatu yang terbaik? Makanan dari langit, manna dan salwa. Manna itu madu, Pak. Salwa itu burung puyuh dari langit. Jaluk timun, bawang putih, bawang merah, timun, kacang, arep pecel. Ini madu jaluk pecel. Ini contoh mereka banyak menyakiti hati para nabi dan rasul mereka. Makanya tidak salah kalau Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih pantas, lebih layak memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Podo-podo posone. Ketika ditanya gayai jawab napa? Awak dhewe iki pengikuti Musa. Musa menang teko Firaun. Saiki aku syukur poso. Padahal dusta. Mereka banyak menyakiti hati. Nah, karena orang Yahudi tidak mau berpuasa di hari yang sama, kita pun juga puasa tanggal 10 Muharram, maka kita pun menyelisihi mereka. Sehingga Nabi menetapkan nanti tahun depan kalau masih berjumpa dengan Muharram, insya Allah kita akan berpuasa hari ke-9. Untuk apa? Khaliful Yahud, menyelisihi orang Yahudi. Berdasarkan hadis, dan banyak hadis yang diperintahkan agar kita menyelisihi mereka. Karena orang Yahudi juga merayakan kemenangan Musa atas Fir'aun dengan berpuasa. Maka Rasul memerintahkan untuk berpuasa pada hari ke-9 di bulan Muharram. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis Muslim di nomor 1133,
1103. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura 10 Muharram dan memerintahkan kaum muslimin supaya puasa, para sahabat berkata, hari ini adalah hari raya orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan orang-orang Nasrani pun mempuasakan di 10 Muharram. Yahudi melakukan, Nasara juga melakukan. Kemudian apa kata Nabi? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila masih menyaksikan tahun yang akan datang, insya Allah kita puasa pada tanggal 9 Muharram. Wa idza kana al-'ammul muqbil, jika kita nanti berjumpa dengan tahun depan, insya Allah, jika Allah menghendaki, sumna yaumat tasi', kita akan berpuasa hari ke-9. Akan tetapi apa yang terjadi? Kata Abdullah selanjutnya, ternyata tahun depan itu beliau sudah wafat. Ternyata tahun depan beliau sudah tidak berjumpa dengan bulan Muharram. Beliau meninggalnya tahun keberapa? Haji beliau itu tahun ke-10. Beliau mengumumkan haji tahun 9 Hijri. Berarti persiapannya berapa? 1 tahun. Juga berbondong-bondong kaum muslimin dari berbagai negeri ke kota Madinah, ikut bareng berangkat ke Mekah bersama Nabi untuk melihat langsung bagaimana tata cara haji beliau. Dan itu dilakukan di tahun 10 Hijriah. Setelah beliau wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, 81 hari sesudah beliau wukuf, beliau meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Saya tanya, berarti meninggalnya tahun berapa? 11. Halo? 11. Tahun 11 Hijriah. bulan Rabiul Awal. Nah, sebelum Rabiul Awal ada Safar, sebelum Safar ada Muharram. Nah, Muharram tahun 11 itulah Nabi mengucapkan hadis ini. Jika tahun depan, yaitu tahun 12, berjumpa dengan Muharram, kita akan puasa hari ke-9. Ini diucapkan di bulan Muharram. Ternyata Safar, kemudian Rabiul Awal, beliau meninggal. Begitu masuk Muharram tahun 12 Hijriah, Rasul puasa atau tidak? Tidak. Pun botennya. Sekalipun Nabi SAW belum sempat melakukannya, maka ini menjadi ketetapan yang disebut dengan takrir. Makanya sunnah itu ada 3. Qauliyah, ucapan beliau; fi'liyah, perbuatan beliau; takririyah, ketetapan beliau. Senajan Kanjeng Nabi dereng nglampahi sing namine poso Tasu'ah menika, tetep poso Tasu'ah niku dados hukum sunnah yang dilaksanakan beriringan dengan puasa Asyura 9, 10. Insyaallah nanti kita akan laksanakan. Dan inilah amalan sunnah yang berkaitan dengan bulan Muharram. Dari wong kene bulan Surah. Adapun amalan selain puasa tidak ada. Sementara di bulan Muharram atau bulan Surah kata orang Jawa, banyak sekali amalan-amalan bid'ah yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dimulai sejak malam 1 surah. Apa itu? 1, Bersih-bersih. ayo Pak,
Sebutno, cok kura-kura. Ngumbah, gaman. Gaman itu kan senjata yang dikeramatkan. Yo gak Kristos. Yo ono sing gamane iku kujang, iku wong Jawa Barat, wong Sunda. Ono sing bentuke napa? Badik, wong pundi niku? Makassar. Pokoknya yang dikeramatkan benda-benda. Nek tiang Jawi napa keris napa? Kolo kok keliru jawab. Berarti sampean karo ya wis. Lu apik karo. Yo gak keris tok, yo ono tombak, yo ono gaman apa mawon. Wong sing pedang, karo nek pedange Sayyidina Ali semua bohong semua. Itu dicuci, dimandikan dengan tata cara, dengan ritual khusus. Harus airnya khusus, dari sumber khusus. Dimandikan dengan kembang apa? Kembang apa sih? Kembang 7 rupa, kembang taman, kembang jepun ya. Ini dilakukan. Dan nama gaman-gaman, senjata-senjata yang katanya di situ ada yoninya, ada jinnya, itu dilakukan secara khusus dengan ritual khusus. Bahkan bukan hanya benda-benda itu, orangnya juga dimandikan. Maka ada istilah padusan dari kata adus, berarti selama ini gak tahu. Berarti adusnya setahun bisa. Mandinya aja di tempat khusus, di sendang apa? Atau di sebuah gerojokan air terjun, gerojokan apa? Lukor, sedudo, orang sing Jawa, ikhwatan iman. Ini dilakukan di bulan Muharram, yang mereka notabene mengaku sebagai seorang Muslim, KTP-nya Islam, tapi ikut ritual ini. Katanya ini kalau dulu mantra-mantra, sekarang pakai wirid dan doa. Wae. Meskipun nggak pakai wirid, doa dari Quran Sunnah, kalau nama jinnya disebut, tetap saja itu sebuah ritual kesyirikan. Karena menyebut-nyebut nama jinnya yang ada dalam benda-benda keramatnya itu. Yang ketiga, belum lagi ada ritual ruatan. Terutama kalau orang yang takut terjadi sial, sengkolok, katanya dipangan betoro, kolok. Karena dia adalah anak satu-satunya si jindil ontang anting. Yoga ontang anting tok. Kadang ada pancuran kapit, sendang berarti lanang wedok. Lanang ono sing walike sendang kapit pancuran wedok lanang wedok kudu diruwat. Ini termasuk ritual syirik. Dan ternyata kalau kita lihat mereka Muslim tapi masih mengikuti tradisi nenek moyang. Kalau tidak mengikuti tradisi Hindu, mengikuti tradisi kejawen atau agama-agama yang lain yang dicampur aduk secara sinkritisme, hati-hati. Ini dilakukan umumnya di bulan apa? Muharram. Ya. Padahal Allah peringatkan kita di bulan suci Muharram ini,
Kata Allah, "Fala tadlimu finna anfusakum." Apa kata Allah? Maka janganlah, ayo. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang keempat itu. Dalam bulan yang keempat itu jangan berbuat zalim. Sementara syirik itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang amat besar. Jangan kalian berbuat zalim, menzalimi diri sendiri, yaitu seluruh perbuatan maksiat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Ini mengharamkan yang dihalalkan. Contoh menikah, halal enggak? Halal. Tapi untuk bulan Muharram, ada enggak yang mengharamkan? Ojo ngawino anakmu bulan Suro, kok bakal kenekmu sibah. Berarti ini apa? Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal? Mengharamkan yang halal. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Di bulan suci ini jangan sekali kalian melakukan itu. Tahrimul halal wa tahlilul haram. Dua-duanya dilarang. Menurut siapa? Itu menurut pendapat Muhammad bin Ishaq yang dinukil oleh Ibnu Katsir. Makanya hati-hati, jangan kita terseret dengan amalan-amalan syirik di bulan Muharram. Minimal itu perbuatan bid'ah. Di antaranya amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Setiap tanggal 10 Muharram mereka melakukan ritual apa? Hari Asyura dengan melukai tubuhnya. Bersedih meratap pada hari Asyura 10 Muharram oleh kelompok Syiah. Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidhah, Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asaliyah. Mereka rata-rata melakukan amalan ritual itu. Adapun bentuknya kadang berbeda-beda. Ada yang hanya sekedar memukul-mukul tubuhnya, tapi juga tidak sedikit di kalangan mereka ada yang melukai tubuhnya dengan pedang, dengan pisau. Sebagai bentuk apa? Bentuk bela sungkawa, berduka cita atas kematian cucu Rasulullah, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, yaitu ketika syahid di Karbala. Orang-orang Syiah menganggap itu sebagai sebuah cara untuk ikut bela sungkawa dan berduka cita dengan melukai tubuh-tubuhnya di hari itu. Kita Ahlus Sunnah tetap mencintai keluarga Nabi, tapi bukan dengan cara seperti ini. Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana Rasulullah pernah bersedih ketika kematian paman beliau pada perang Uhud. Paman beliau siapa namanya? Hamzah. Nabi dan para sahabat sama sekali tidak menunjukkan sikap untuk bersedih berkepanjangan, apalagi dengan cara-cara melakukan perbuatan zalim, melukai, menumpahkan darahnya sendiri, seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Ini yang dilakukan oleh mereka dalam ritual Asyura, Syiah Imamiyah, Isna Asaliyah. Jadi jidatnya itu Pak dipukul-pukul dengan pisau tajam, dengan pedang, sampai bercucuran darah. Dan ini dilakukan kapan? Yaitu tanggal 10 Muharram, yaitu hari apa? Asyura. Sekalipun ini belum terjadi di negeri kita, tapi bukan berarti tidak akan pernah, tidak mungkin terjadi. Bukan berarti tidak bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Terutama ketika Syiah berkembang di negeri kita.
14 ya. Ya. Bukti-bukti persaudaraan antara Syiah dan Yahudi memang gennya sama. Jadi Syiah sama Yahudi itu sebetulnya sama. Walaupun sekarang kelihatannya bermusuhan, bisa jadi itu dagelan. Intinya bagaimana caranya yang jadi korban adalah kaum muslimin. Itu intinya, pura-pura ya perang. Nanti alasannya pelurunya nyasar. Yang kena jadi korban kaum muslimin. Ini contoh ritual orang Nasoro aja seperti ini, mirip dengan mereka. Mereka melukai tubuh, ikut bela sungkawa bersedih ketika Yesus disalib. Dan melukai tubuh itu sadisme kaum Syiah dalam perayaan Asyura. Itu diajarkan sejak kecil bayi seperti ini, Pak. Ini anaknya sendiri disayat dengan pisau. Loh, ini ibunya sendiri. Lah kalau sudah sejak kecil diajari menumpahkan darah seperti ini, nggak ada tuntunannya. Ada nggak dalam Islam perintah untuk menumpahkan darah? Nggak ada. Satu-satunya menumpahkan darah yang ada dalam syariat Islam yaitu khitan alias sunat. Ya, itu justru syariat Nabi Ibrahim. Ini kalau ini punggungnya dipukul-pukuli dengan pisau. Sama. Konsep dan pola pikirnya sama. Melukai tubuh dalam rangka ikut merasakan kepedihan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah ini masih belajar, Pak. Apa? Dipukuli bukan dengan pisau seperti ini punggungnya, tapi apa? Di sini ini dipukuli. Nah, ini mungkin kelas eksekutif, Pak ya. Gak berani keluar darah. Ya, dipukuli gini. Nah, ini kalau ini yang tadi. Kalau bayi sudah seperti itu, nanti remajanya ya seperti ini, Pak. Nanti tua dia tetap melakukan seperti itu. Nih, gobios bukan keringat, ini darah. Nah ini belum berani, Pak, pakai pedang, pakai pisau. Nah kalau seperti ini dilakukan di Indonesia, sudah mulai, Pak. Sudah dimulai. Karena pengikut Syiah Rafidhah di Indonesia ini sudah mulai berkembang banyak sekali. Nah ini kalau di Indonesia, Pak, ya, mereka belum berani terang-terangan waktu itu. Tahun berapa? 2007. Ini menyewa sebuah gereja di Lawang. Kegiatan Haul Arba'in Syiah Imamiyah di gereja Berzik Lawang 10 Maret 2007. Berapa tahun yang lalu? 17 tahun yang lalu. Nah ini masih TK, ya kan? Kelaminnya gak dibuka, tapi dikepuki, set, ya kan? Set, blah, kepuki gini. Ini yang diikatkan di kepala ini tulisannya Ya Husain. Yang di belakang ini gambarnya. Ini katanya gambarnya cucu Rasulullah yang sahih. Ini awalnya pelan-pelan gini, lama-lama nanti kencangnya.
Besoknya lagi semakin lama buka baju, lama-lama pakai pisau, pakai pedang. Nah, ini dilihat Pak, beonok ponakane tak pamane nang kene. Delok. Ini kalau ada ritual kayak gini-gini ini berarti ini memperingati itu tadi ritual Asyura. Oh, pelan-pelan ya. Kayak burung-burung mangan ya. Ya. Kemudian yang kedua, bergembira ria pada hari Asyura oleh kaum Nawasib, lawannya Syiah. Tapi ini sudah jarang. Mereka berhari raya, makan-makan, bersenang-senang atas kematian dari cucu Rasulullah. Kebalikannya dari Syiah. Sama kelompok sesat munculnya Qadariyah, maka muncul lawannya Jabriyah. Kemudian ketika muncul kelompok Syiah, Rafidhah, Isna Asyariyah, Imamiyah, maka muncul lawannya yaitu Nawasib. Nawasib ini mirip dengan Khawarij, lawannya. Mereka bersenang-senang atas kematian cucu Rasulullah. Nah, kalau di negeri kita ini banyak ya penyimpangan-penyimpangan bid'ah di bulan Syura itu. Walaupun yang paling ringan pertama yaitu membuat apa? Bubur Syura. Warnanya apa? Merah, itu simbolnya darah. Ya, penuh dengan ramesan-ramesan. Oh, no, ramesan itu kenapa warnanya merah? Bubur abang. Yang kedua, ruatan. Itu termasuk orang yang tatoyur. Orang yang melakukan ruatan itu berarti apa? Dia itu menganggap ada hari sial atau ada istilah apes. Dalam Islam istilah itu disebut apa? Tatoyur atau at-tiyarah. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tiaro itu syirik, diulang 3 kali sama Nabi. Kalau bahasa kerennya pesimistis. Pesimis. Kenapa? Saya ini punya kekurangan begini, pesimis. Makanya saya harus diruat. Kalau sudah menetapkan begitu berarti orang itu tatoyur. Dan kalau sudah tatoyur itu bagian dari syirik. Maka hilangkan semua itu. Walakinallaha yudhibhu bitawakkul. Maka hilangkan tatoyur, pesimistis itu dengan apa? Bertawakal kepada Allah. Udahlah, gak usah meyakini hal-hal seperti itu. Buah gak diruat, gak ada duit ya memang gak ada perintah untuk itu. Kadang-kadang mewajibkan diri untuk diruat, gak ada duit, direwangi utang. Ini yang ruatan ini notabene mereka adalah orang-orang yang berjilbab seperti ini, KTP-nya Islam. Tapi kadang-kadang itu ingin dikepiuri banyu sama mbuh sapa ini. Ya. Apalagi nanti kufron bawa banyu sampean padha teko kabeh. Dipikir itu air dari surga ya. Wong neraka dipetek mati ya. Ini kesesatan yang ada dalam kehidupan kita semakin merajalela. Bagaimana? Ini tidak sembarang mencuci, ada mantra-mantranya. Kemudian cari sok ngadeg, sok ambekan ya. Kalau udah juga ada larung atau labuan, larung saji, saji. Kemana larungan? Gelap. Yang dilarung apa?
Nah ini moncongnya apa ya? Yang ditutupi sama ketupat ini. Ini kepalanya ini di perahu, ini di larung. Lihat ini nasi kuning. Ini simbol dewa ini. Kuning ini warna apa? Dewa Siwa. Kalau merah ini lomboknya Dewa Wisnu. Yang putih ini apa? Dewa Brahma. Makanya kan segitiga, Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa, Wisnu. Kalau udah kerbau ya kadang apa ini tuh? Sapi. Kepalanya sapi. Dan ini termasuk di antara perilaku perbuatan orang-orang di sekitar kita, di negeri kita ini yang berkaitan dengan ritual-ritual di bulan Suro atau di bulan Muharram, yang sama sekali agama Islam kita ini berlepas diri dari ritual-ritual seperti ini. Makanya berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.